Alve, semuanya malam. Saya izin Malam, perkenalkan Gisel. diri. Ya, saya Gisel. Saya lahir dari keluarga Muslim yang taat. Hmm, saya itu awal di jamaah Tuhan itu waktu saya lagi hijrah Romo. Jadi waktu saya lagi taat-taatnya banget, yang namanya sholat duha, tahajud, semua saya jalanin sampai ngaji tuh bener-bener lagi kenceng-kencengnya gitu. Bahkan saya sempat ada kepikiran, Bu, kayaknya aku mau pesantren, pengen apalin 30 juz kayak gitu-gitu deh Romo pokoknya. Terus tiba-tiba waktu tepat banget abis azan Isya, saya ingat banget, itu saya lihat salib. Saya itu kan lagi ngadep ke cermin gitu. Lalu di cermin itu ada salib gede terang, dan itu benar-benar terang banget. Terus saya langsung, apa gitu. Terus saya kan pada saat itu masih kena doktrin gitu ya Romo. Terus saya pikir kayak, setan nih gitu. Terus saya ke dalam doa, saya langsung sholat Isya segala macam. Terus saya nggak bisa tidur. Saya cuma berdoa, ya Allah. Kita pelan-pelan kita. Jadi engkau ini masuk melalui salib begitu ya? Iya, betul Romo. Tapi saya menyangkal banyak banget Romo. Saya nggak bisa tidur, saya berdoa kayak, ya Allah ini tolong gitu kan. Saya takut gitu Romo, kan saya selalu berdoa yang namanya doa minta hidayah Islam itu sampai akhir hayat kayak gitu Romo. Minta segala macam doa itu pasti saya tumpahkannya pas lagi sujud, itu semua saya bawa dalam doa gitu. Bahkan saya juga ngejalanin sunnah-sunnah yang diajarin kayak Ustadz Halid Basalamah, tentang kalau lagi ruku baca doa ini gitu, terus lagi sujud baca doa ini gitu. Saya sampai terapin gitu kan. Makanya waktu lihat salib tuh kaget dan takut banget, karena saya nggak ada kepikiran gitu Romo untuk mencari tahu tentang kekristenan. Itu nggak mau tahu, cukup sekedar tahu mereka nyembah manusia gitu. Gisel, Iya Romo. kalau engkau mulai dari salib ini, Santo Paulus bilang kami mewartakan Kristus yang tersalib. Bagi orang ini dan orang ini, tetapi bagi kami adalah kekuatan Allah. Karena engkau mulai dari teologi salib, saya sentuh sedikit 2-3 ayat. 2 ayat cukup. Oke, bantu dulu Frater atau Yulita. Bantu dulu 1 Korintus 1 ayat 17-18. Oke. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini penting, pertemuanmu pertama. Supaya salib yang kau lihat itu jangan menjadi sia-sia. Karena apa ayat 18? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tahan dulu situ, Frater. Ya. Gisel, kalau kau bilang, oh ini pasti setan ini. Kebinasan ini. Ini pasti setan ini. Oke. Kebinasan bagi siapa? Bagi orang yang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kebodohan bagi orang yang akan binasa. Frater, belum? Lanjut sampai selesai. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23-nya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi lanjut. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Tahan dulu situ, Gisel. Tetapi untuk engkau yang dipanggil, waktu itu engkau tidak mengerti, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bagi orang-orang yang akan dipanggil, bukan saya ngomong, kita saja. Oke, lanjut, Gisel. Ya begitu Romo. Saya izin lanjut. Lalu saya menyangkal dan saya mimpi salib lagi. Itu 3 kali berturut-turut saya mimpi salib, benar-benar full. Jadi ruangan itu gelap dan benar-benar salib itu berdiri tegak dan terang banget, benar-benar terang banget. Besarnya tuh benar-benar besar banget, lebih besar dari saya gitu Romo, di penglihatan di mimpi saya. Gisel, salib kosong atau punya korpusnya? Punya. Salibnya kosong Romo. Oke, pelan-pelan. Oke, lanjut. Itu saya menyangkal terus, saya masih, walaupun hati gundah tapi saya terus lawan, enggak ini setan gitu kan. Sampailah singkatnya
Waktu saya lagi sendiri, lagi benar-benar mojok, lagi enak-enak gitu ya, main HP tiba-tiba dengar suara. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun dapat menemui Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi di situ saya belum tahu Romo itu apa Waktu gitu. itu engkau belum sentuh kitab suci? Belum. Belum Karena tahu saya ada benar- pernyataan itu di Injil Yohanes? Engkau belum tahu apa-apa? Saya benar-benar nggak mau tahu gitu Romo, saya takut kan gitu. Pas dengar itu suara laki-laki benar-benar nyaring dan keras gitu suaranya, tapi bukan yang berisik itu enggak ya, tapi benar-benar jelas banget gitu. Terus saya langsung cari tahu itu suara apa, dan benar-benar suara tuh kayak orang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Saya cari, ternyata itu Injil Yohanes gitu. Terus dari situlah saya mulai cari tahu Yesus tuh siapa sih gitu, terus Alkitab, kekristenan gitu-gitu. Tapi saya masih sangkal terus sampai waktu itu saya ada masalah sama ibu karena berantem mulu, saya capek. Saya mau gitu, tiba-tiba HP saya nyala dan ada Tapi notif. Giselle, tapi mulai pelan-pelan yang sholatnya mulai dihindari, mulai pelan-pelan begitu ya. Engkau capek juga dengan itu. Iya. Iya. Oh iya, Jadi- poin penting. Makanya sering berantem mulai- sama mama itu. Oke. Jadi mulai iya betul. Jadi berantem juga, kamu udah nggak pernah sholat mau jadi apa kayak gitu. Terus saya pas mau mengakhiri hidup ada notif, terus itu tentang iblis, kuasa iblis yang paling bisa memutus manusia dengan Tuhan itu adalah bunuh diri, dan di situ saya langsung nggak jadi. Akhirnya saya Engkau sampai coba kepada pelajari. ekstrim itu ya? Engkau sampai ke ekstrim itu ya? Iya. Berarti karena saya engkau broken masuk ke home ekstrim juga, itu Romo. karena depresi atau karena apa? Iya, saya broken Atau home. krisis Saya jati waktu diri lahir. antara dua itu? Saya Depresi? broken home sih, Romo. Karena betul. broken home itu dijual sama ayah saya waktu saya baru lahir. Jadi waktu berantem sama ibu saya ngerasa nggak terima gitu, kayak kok masih tega ya dengan nasib saya yang udah kayak gini gitu. Ya terus saya akhirnya minta temen, tapi pada saat itu saya cari tahu ternyata ada Katolik, ada Protestan, dan ada Ortodoks. Tapi hati saya nyaman banget lihat Katolik, sakral, teduh, dan bener-bener kayak khusyuk banget gitu. Terus sebelum engkau pergi misa, engkau ketemu di mana? Lihat misanya Katolik di mana contohnya? Oh enggak, saya lihat-lihat di sosmed gitu Romo. Oh ya, oke, lanjut. Tapi waktu pertama kali saya minta ditemenin ke gereja itu ke gereja Protestan Romo. Akhirnya pada saat jalannya waktu saya pengen baptis Katolik, gagal, ketahuan ibu di tahun 2022. Padahal harusnya 2023 saya udah baptis Katolik, tapi ketahuan, langsung diblokir. Wah, abis saya dihajar, abis-abisan diludahin, dijambak, diinjek, segala macam. Oleh mama. Iya, sampai saya disumpah di atas Al-Quran dan diancam kalau sampai sekali lagi kamu ketahuan masih ikut Yesus, kamu saya sumpah pocong ya gitu. Ya tapi kalau pada saat itu dengan iman saya yang udah ada Romo, saya justru bersyukur, dan kalau emang terjadi saya sampai mati gitu, ya saya bersyukur, berarti saya sedang membela iman gitu. Tapi waktu dari disumpah di atas Al-Quran itu saya udah batin nggak akan terjadi apa-apa karena Tuhan bisa punya Tuhan yang besar lah gitu, nggak akan membiarkan anak-anaknya. Oke, tahan dulu. Kita pakai pengalamannya Santo Paulus. Oke, engkau tadi bilang engkau sholat, engkau sangat jelas di dalam hidupmu seperti juga saudara kita Antonius dan semuanya itu. Oke, Santo Paulus menghadapi situasi yang sama. Dia tuh orang Yahudi, agama Yahudi garis keras. Galatia 1 ayat 13 menjelaskan itu. Mulai dari 13. Nanti pernyataan terakhir. Kalau sudah Kristus yang memanggil saya tidak butuh lagi pertimbangan manusia. Itu Santo Paulus loh. Bantu dulu. Ya, Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tahan dulu. Katolik tolong yang komen. Jomblo Giselle sudah ada pacar, tolong jaga kamu mulut itu. Di sini dia sementara beri kesaksian. Dengar dia pun kesaksian lebih baik daripada kalian tanya jomblo dan tidak jomblo. Tadi waktu Antonius, waktu Satanas omong, kalian tidak tanya dia jomblo tidak. Tapi kalau Giselle semua laki-laki muncul tanya jomblo dan tidak.
Ini lucu semua kalian buat di bawah, bikin kita baca jadi tertawa sedikit. Eksatenas. Oke, lanjut. Giselle jangan terpengaruh ya dengan yang di type di sini. Ya. Baik, saya bacakan ulang ya. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Tahan dulu situ, Giselle. Ketika engkau waktu itu jadi anak soleh, engkau berpikir negatif tentang kekatolikan atau tidak? Ada sedikit doktrin sih, Romo. Sedikit banyaknya pasti masuk doktrin-doktrin tentang kekristenan gitu. Engkau berpikir menyerang atau tidak ketika engkau anak soleh di sana, maksud dari di abad ke-16 RT 6. Sorry, maaf Romo, boleh diulang? Soalnya lagi hujan di sini. Ya, ketika engkau di keislaman, engkau berpikir negatif tentang kekatolikan? Oh, enggak Romo, enggak. Oke. Di sini Santo Paulus terbalik. Tidak, engkau berpikir ketika engkau lihat salib itu, engkau bilang tidak, ini pekerjaan setan, ini pekerjaan setan, dengan cara seperti itu. Oke. Oh, Oke. Ya, dengan cara seperti tidak langsung. Oke. Sekarang Santo Paulus bilang apa? Ketika aku di dalam agama Yahudi, Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. lanjut berarti kalau saya tidak omong lanjut. Oh ya, baik. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Cukup sampai situ. Maka sesaat pun Paulus bilang, aku tidak lagi meminta pertimbangan siapapun. Giselle, lanjut. Iya Romo, setelah itu udah saya dari gereja Protestan, lalu saya pemubaptis ketahuan. Singkatnya, saya sempat jatuh dalam dosa. Di sini kalau saya ceritain sedikit kejatuhan saya dalam dosa, boleh nggak ya Romo? Atau di skip aja? Enggak, lanjut aja kalau engkau mau cerita. Ini room kalian, malam ini kalian punya room. Dan teman-teman Protestan Endang apa semua memberi kesaksian dari Protestan juga, silakan naik. Kita Katolik ini paling tidus juga dari Islam. Jadi teman-teman Katolik kita hari ini, 2 hari ini memberikan kesaksian untuk mereka. Kenapa kesaksian bagi saya itu penting? Karena apa? Yang pertama, punya prinsip. Omong-omong itu, kata-katamu itu menarik seseorang. Tetapi kesaksian itu menyeretnya. Dengan memberikan kesaksian bukan lagi kami ikut, tapi kami diseret untuk percaya dan apa yang kamu katakan. Ini penting sekali ya teman-teman. Karena itu di dalam praktik Protestantisme di Amerika Latin, mereka memfokuskan di kesaksian. Tipu semua. Makanya saya waktu tahun 2017 ketika ambil kembali teologi pastoral Amerika Latin, saya buat penelitian di kultus-kultus Protestan. Beberapa hari sebelum kultus itu mereka dilatih bagaimana jatuh, tumbang, bagaimana yang di kursi roda, setelah itu pendeta buka di baju begini, berdiri, itu dilatih semua. Karena mereka lihat kesaksian itu menarik orang. Wih, benar, tukang tipu semua di situ. Karena saya buat penelitian. Makanya makalah yang saya tulis waktu itu tuh, gereja denominasi adalah restoran. Makin banyak menu yang ditawarkan, makin banyak orang pergi ke sana. Tetapi yang ekaristi yang selalu sama menjadi makanan yang bosan bagi orang. Karena orang butuh menu yang lain. Butuh hamburger, butuh ini hot dog, butuh ini, butuh itu karena menarik ya. Tetapi esensinya itu tidak memberikan hidup. Karena kalian makan makanan yang cepat, yang di makanan instan itu merusak. Tidak memberikan kesehatan apa-apa.
mungkin kesenangan hati sesaat saja, tetapi kebutuhan esensi secara spiritual itu tidak ada di sana. Oke, kita kembali lagi kepada Giselle. Minta maaf ya, karena engkau yang terakhir, maka saya mulai dari engkau dengan kitab suci, dengan pengajaran. Nanti kembali lagi kepada yang tadi Satanas. Ada poin penting kenapa serang gereja, lalu itu kepada apa yang dikatakan oleh sudah turun ya tadi Antonius. Oh ya, maaf. Oke, silakan Giselle. Iya, ya. Sedikit Pater informasi. Ya, sebelum Giselle ya. Mohon maaf Pater, untuk Anton tadi rupanya dia kena restriction, pembatasan. Aduh, kesian. Sayang sekali. Kita tahu siapa itu. Lanjut. Oke. Ya, lanjut lagi Giselle ya. Jadi setelah itu saya jatuh dalam Engkau punya dosa, jadi engkau mau cerita kau punya dosa tadi ya. Saya jatuh dalam dosa, salah pergaulan. Singkatnya ibu tahu gitu Romo. Lalu ibu marah. Pada saat itu saya mau lulus dari sekolah karena udah tinggal 2 bulan lagi. Saya izin sama ibu pas ibu lagi marah-marahnya banget. Saya bilang, Bu, mau kerjain tugas dulu ya. Ibu dengan respon masih marah. Terus saya ke rumah ke teman kelompok saya. Tapi nyampe sana saya justru cerita. Terus saya bilang, dengan keadaan yang udah kayak gini, sekalian ngomong nggak sih soal iman gitu. Karena jujur saya capek Romo, karena udah pada saat itu saya udah 5 tahun nutupin iman, dan itu capek. Harus pura-pura sholat, pura-pura ngaji, pura-pura puasa gitu. Paling capek itu sih pas lagi Ramadan jujur Romo, karena harus bangun jam 3, harus sahur segala macem gitu. Karena kan udah bukan iman Giselle gitu ya, jadi untuk ngelakuinnya tuh berat dan capek banget gitu Romo. Terus teman Giselle bilang, yang benar gitu, udah dikit lagi lulus, bentar aja dulu, tunggu, tahan gitu kan. Singkatnya ibu nelpon jam 11 malam Romo, ya nyuruh pulang lah intinya. Tapi Giselle bilang, nanti ya Bu, kalau udah agak adem Giselle pulang. Tapi dalam hati tuh lagi bergumul, kayaknya pengen jujur gitu Romo. Akhirnya pas jam 2 Giselle chat ibu dengan penuh keberanian. Giselle cuma doa, Tuhan kalau emang ini ada waktunya Tuhan, tolong yakinin gitu, bikin Giselle tuh udah deh yakin gitu. Akhirnya Giselle ngechat, Giselle bilang, Bu, maaf kalau ngecewain ibu. Jadi selama 5 tahun ini Giselle nggak pernah balik ke Islam. Giselle masih ikut Tuhan Yesus. Iman nggak bisa dipaksa. Jadi waktu itu ada sempat ketahuan Romo. Ketahuan, Giselle udah nolak. Giselle bilang, Bu, maaf, iman nggak bisa dipaksa. Tapi masih dipaksa terus. Akhirnya perang dingin Romo. Di hari kedua, karena nggak ngobrol sama sekali, Giselle beraniin kirim beberapa ayat Alkitab ke ibu. Terus ibu bilang, apaan kamu, ini setan gini-gini, kamu baca-baca kayak gini gitu. Tapi yang Giselle percaya adalah, yang penting Giselle udah melakukan bagian Giselle, biar Tuhan, sisanya Tuhan gitu. Kalau Giselle udah kasih tahu firman Tuhan dan mereka nolak, ya udah. Giselle udah sampai pernah dihakimin sama keluarga, dibilang, kamu tuh pasti mau kaya, mau gini-gini, makanya kamu murtad gini gitu. Terus saya tadi sampai mana Romo, saya lupa, maaf. Dosa tadi, dosa, lalu engkau mulai 5 tahun engkau ibadah secara lahiriah, tetapi hatimu sudah sangat Kristus punya, seperti itu. Itu yang langsung diblokir Romo. Dan hari ketiga tepat banget abis Natal bener-bener baru kelar ibadah, ditelepon, kamu sini, ini kamu ambil barang-barang kamu, kami udah gak mau gitu. Karena saya udah pernah kena peringatan Romo sebenarnya di tahun 2022 apa 2023 gitu. Dibilang, Giselle, kamu sebesar apapun kesalahan kamu lakuin, asal nggak ada. Giselle punya struktur yang seperti satanik, punya satanik penting sekali, karena sekarang dia lagi ceritakan dia jatuh dalam dosa, tapi masih dalam protestantisme kan, belum kenal Katolik. Jadi teman-teman sabar, Mama Madonna sabar, pelan-pelan ini. Mama Madonna nih, seperti kalian nonton ini, apa namanya itu yang Korea punya, itu apa tuh? Itu yang biar kalian menangis itu, namanya apa? Yolita. Drakor. Yang Dracula itu yang buat kamu menangis, apa? Drakor, Pater. Drakor. Kok Dracula? Kalau Dracula hibit Romo. Giselle masih ceritakan dia punya dosa, belum ketemu Katolik, masih dalam protestantisme, pelan-pelan. Sayang jauh begini juga masih dengar, kalian dekat-dekat tidak dengar lagi. Oke, lanjut, Giselle.
langsung ditelepon hari ketiga, abis ibadah Natal banget langsung berangkat jam setengah 12 malam. Itu bisa langsung berangkat ke rumah, diusir. Tapi Engkau ambil barang-barang, ambil pakaian dulu. cuman ambil baju doang Romo. Kakak akta itu ditahan, dibilangnya gini, kami udah pernah bilang ya, kamu kalau masih percaya sama Yesusmu itu silakan kamu pergi, kamu buktiin kalau Tuhanmu itu yang kamu anggap Tuhan, si manusia itu katanya, dia bisa menghidupkan kamu tanpa kami gitu. Ya udah, tapi puji Tuhan Romo, ini agak loncat dikit, saya kencengin doa, saya novena, dan langsung kakak, akte, SIM, KTP semua langsung jadi dalam satu waktu. Luar biasa emang. Gisel selalu dari dulu selalu percaya kalau kuasa doa itu benar-benar ada gitu, benar-benar nyata gitu Romo. Tapi kuasa doa itu ya balik dari iman kita sendiri gitu. Kalau kita hanya besar keinginan tapi kita tidak percaya kalau Tuhan itu bisa, nggak akan terjadi juga gitu Romo, kalau menurut Gisel. Oke. Sekarang keluar dari rumah, sudah keluar dari rumah, jatuh dalam dosa, keluar dari rumah. Itu Step berikutnya supaya teman-teman di bawah sudah tidak sabar nih. Kan masih Protestan, masih ketemu Protestan. dilempar-lempar, Gisel kayak dilempar-lempar, bener-bener luntang-lantung banget, dan setelah sempet luntang-lantung jatuh dalam dosa lagi Romo, bener-bener jatuh bangun gitu. Akhirnya waktu udah bener-bener di titik terendah banget, bener-bener udah nggak tahu mau kemana, udah buntu, Gisel ke gereja Katolik, Gisel ke Santo Laurentius di Dalam Sutra. Oke, sekarang mulai proses, sudah jatuh yang titik paling rendah. Ya, Romo. Mulai sadar dan ternyata masih ada harapan. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu tanpa membuka sebuah jendela harapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah memberikan Roh Kudus memberikan kasih di dalam hatimu. Roma 5:5. Oke. Supaya kita tahu bahwa harapan itu tidak pernah mengecewakan. Baik Pak Tan. Roma 5 ayat 5. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berkat dalam, Romo diam dulu biar ceritanya tuntas. Engkau ke purgatorium kalau itu bisa dengar. Saya sambil masuk ke dalam pengajaran supaya tahu titiknya ini harus masuknya di mana ya. Berkat dalam. Utus dulu kalau dia tidak mau dengar ke purgatorium dulu. Daripada Katolik seperti ini, suruh saya diam lagi nih. Ini saya mau mengajar caranya seperti apa. Tolong dong teman-teman Katolik. Bukan karena saya mau potong, karena ada titik di situ harus masuk. Kenapa? Karena Gisel bilang dia sudah berada di titik yang paling rendah. Apakah di titik rendah itu masih ada harapan? Ada. Kitab suci omong bilang pengharapan tidak mengecewakan. Hanya satu yang tidak bisa hilang dalam hidup kita selama masih hidup adalah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Allah, Tuhan, Roh Kudus menaruh kasih di dalam hati. Maka dia pergi kemana? Ke gereja Santo Laurentius. Silakan. Iya. Saya langsung ke gereja, itu tepat malam banget. Saya dari awal diusir itu saya benar-benar nggak bawa apa-apa Romo. Cuman bawa baju, HP, chargeran, dan KTP yang masih Islam. Itu nggak ada duit sama sekali. Saya benar-benar makan itu bermodalkan iman doang. Tiba-tiba hari ini ada lagi gitu. Kayak nggak tahu dari mana Tuhan tetap nyediain, walaupun dengan keadaan backgroundnya saya habis jatuh dalam dosa gitu. Akhirnya saya ke gereja Katolik. Saya kalau capek emang selalu ke Gua Maria sih Romo. Cuman karena ditentang keluarga jadi agak susah gitu untuk ke gereja. Saya ke Gua Maria. Biasanya saya alurnya selalu gitu Romo, ke Gua Maria, lalu habis itu ke ruang adorasi. Lalu di ruang adorasi saya lihat menangis Romo. Menangislah untuk membersihkan jiwamu, daripada marah untuk mengotorinya. Lanjut. Ya. Menangis sampai semua rasa sakitmu jadi senyuman. Oke. Saya lihat monstran itu kan malam, Romo udah gak ada siapa-siapa. Bener-bener rasanya makin teduh banget gitu kan Romo di ruang adorasi. Saya cuman gini, ya Tuhan maafin Gisel, Bapak maafin Gisel gitu. Terus Gisel cuman bilang gini, Tuhan Gisel mau pulang. Gisel bilang, Tuhan, Gisel mau pulang, Gisel gak mau kayak gini terus. Tiba-tiba besok Gisel langsung ditelepon sama kakak rohani Gisel, Gisel kamu kesini ya. Dan dari hari itu Gisel tinggal di suatu yayasan, walaupun itu yayasan Protestan, tapi di situ benar-benar itu luar biasa banget Tuhan. Di saat Gisel merasa kayak udah nggak ada jalan lagi, Gisel udah nggak tahu mau kemana, Gisel nggak tahu hidupnya akan jadi apa. Bahkan Gisel sempat pikir
ini kayaknya aku akan mati kelaparan gitu kayaknya, karena udah bener-bener gak ada jalan Romo. Tiba-tiba Gisel dibawa ke satu yayasan, di situ Gisel makan minum semua enak, gak ada kehujanan kepanasan lagi, dan juga semua tersedia gitu. Gisel potong sedikit, di bawah ada Romo teman-teman Katolik bisa satu turun dulu, ada Romo Emmanuel OFM kalau mungkin mau naik ya. Oke, lanjut. Oke, Lanjut. Ya Romo, dari situ tapi singkatnya saya ditempa habis-habisan, toksik banget tempatnya, luar biasa toksik. Akhirnya karena saya pikir dengan umur saya yang lagi di umur 19 tahun ini, pada saat itu masih 18, kayaknya kalau berada di lingkungan toksik dengan keadaan iman yang masih baru, ya walaupun sudah dari 2020, dari 13 tahun, Gisel rasa Gisel nggak bisa untuk terus-terusan ada di tempat seperti ini, karena kecipratan gitu Romo. Emosiannya mereka, terus kelakuan mereka yang buruk-buruk itu nyiprat gitu Romo. Saya nggak bisa, aduh nanti iman jadi kendor juga Gisel rasakan. Gisel pergi, lalu singkatnya Gisel udah pergi kerja segala macam, dan dapatlah Gisel tinggal sendiri sampai hari ini. Gisel mau ada kesaksian lagi. Gisel akhirnya memantapkan hati Romo untuk katekumen lagi. Gisel udah ambil katekumen. Sebelum katekumen, pacarnya Gisel itu papanya sakit Romo, pakai selang NGT buat makan minum, udah kritis, saturasinya udah 60. Gisel cuma novena. Gisel bilang, Tuhan tolong NGT-nya papa dilepas gitu, kasihan gitu, terus tolong Tuhan kasih kesembuhan. Selesai Gisel novena, pacar Gisel ngechat, sayang, selang papa copot. Tapi waktu itu dia pikir, aduh nih keselak nih nanti, karena kan ada stroke gitu Romo, kalau buat makan dari saraf sini kesedak gitu. Akhirnya Gisel bilang, oh ya udah pelan-pelan aja. Emang gimana sih kok selang bisa copot, kata Gisel gitu Romo. Kok nggak dilem gitu kan, harusnya di sini kan dilem gitu Romo. Terus besoknya Gisel tanya, kata pacar Gisel, udah lancar makannya katanya. Wah puji Tuhan. Terus dari situ Gisel pikir, ini kuasa doa lagi Tuhan lagi yang tolong. Bahkan di saat-saat udah kayak nggak ada harapan, papa dengan saturasi segitu, detak jantungnya juga udah nggak karuan, udah sampai pakai selang NGT karena udah nggak bisa nelen air sama sekali, keselak mulu Romo. Tiba-tiba lepas, bener-bener tepat banget Gisel baru bilang amin, notifnya masuk, selang papa copot. Wow, Tuhan baik banget. Gisel harap kesaksian Gisel ini bisa untuk apa ya, untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi ragu sama Tuhan benar-benar baik banget. Lalu singkatnya Romo, Gisel lagi urus katekumen ke gereja paroki Santo Barnabas. Gisel ajak pacar Gisel ke Gua Maria, lalu ke ruang adorasi berdoa. Pas Gisel lagi doa, di monstran itu ada hosti Romo. Di situ Gisel lihat Tuhan Yesus itu lagi pikul salib dari kiri ke kanan, jalan, benar-benar jalan. Gisel ini salah lihat nggak sih? Itu berganti-gantian. Habis itu ganti jadi wajah Tuhan Yesus lagi ngedongak pas lagi doa di Taman Getsemani. Itu persis banget, itu ganti-ganti. Tuhan Yesus lagi jalan, Tuhan Yesus lagi berdoa, yang gini-gini, ganti-ganti terus. Jadi Gisel bilang sama pacar Gisel, kamu lihat nggak di hostinya ada apa? Enggak, putih doang, kata pacar Gisel. Tuhan, enggak. Terus Gisel pikir, Tuhan kok mau gitu Romo menampakkan dirinya berkali-kali, menampakkan kemuliaannya berkali-kali ke orang yang benar-benar Gisel benar-benar berdosa banget Romo. Gisel kayak nggak layak banget. Tapi Tuhan justru benar-benar nunjukin gitu kemuliaannya lewat Gisel. Lalu Gisel itu kan masih diusir Romo, udah 2 tahun, udah 2 tahun setengah lebih. Ada satu orang Gisel kenalin ke ibu. Jadilah singkatnya semua teman Gisel ini, karena ibu sayang banget sama anak-anak seumuran Gisel, jadilah semuanya itu kayak anak ibu lah gitu Romo. Tiba-tiba mereka pasang status foto lagi main lah sama ibu. Gisel cuman ngerasa
kalian ini tahu aku kangen banget sama ibu tapi nggak bisa kontekan ibu, kenapa sih sekedar ngechat, Sel aku habis main sama ibu sehat kok, tenang aja Sel, gini-gini kami jagain ibu kok gitu, sekedar gitu aja nggak ada Romo. Akhirnya Gisel benar-benar terpuruk banget. Gisel itu kan samping kasur ada patung Tuhan Yesus dikasih sama orang dari grup orang-orang baik. Gisel puji Tuhan dipertemukan dengan orang-orang baik. Gisel bilang gini, Tuhan, Gisel nyerah, Gisel gak akan minta Tuhan untuk pulihkan ibu, Gisel gak minta Tuhan untuk kembalikan ibu lagi ke Gisel. Terus Gisel bilang, Bunda Maria, Bunda gak bakal dengar Gisel minta perantaran Bunda lagi untuk kembali ibu. Gisel merasa sesek banget Romo, kayak kok bahkan yang posting itu Katolik Romo, maksud Gisel seiman gitu, kok malah begini. Maksudnya dia tahu loh kalau Gisel itu nggak berniat menyakiti ibu, tapi iman nggak bisa dipaksa kan gitu Romo. Cuman dari situ Gisel selalu mengambil nilainya gini, Tuhan kadang menempa kita dengan orang-orang seiman untuk menguji kamu benar-benar mau ikut aku atau enggak. Gisel cuma bilang, Tuhan tolong jangan tunjukin ibu dengan cara apapun, karena Gisel benar-benar dimimpiin ibu mulu Romo, berkali-kali dimimpiin. Tiba-tiba setelah Gisel nangis aja jadinya Gisel tidur jam 2:30, Gisel mimpin ibu bapak lagi dengan keadaan Gisel ngurusin segala kebutuhan mereka. Oh ya, Kak Gisel sebentar. Romo, ini suaranya nggak ada kah? Waduh, aduh, sayang sekali ya. Romo Romo coba keluar dari aplikasi dulu, jangan di reset, keluar dari aplikasi masuk lagi ke TikTok. Coba. Biasanya tuh dia lagi server down tuh. Coba keluar dulu nanti baru masuk lagi Romo. Oke. Nah, kan bisa kan? Sudah dapat Romo, dapat caranya. Jackson, terima kasih Jackson. Udah. Iya, oke Romo. Itu server down biasanya Romo. Dia harus di reverse dulu nanti baru masuk lagi Romo. Bisa kayak gitu dia. Udah 3 kali dibuat seperti itu. Kalau waktu yang lucunya ketika ada kesaksian, yang lain tidak, begitu kan? Oke. Lanjut Romo. Lanjut Gisel, sorry, ya ampun, maaf. Gisel, engkau ini gara-gara salib yang kau lihat bikin kami pikul semua kau salib. Oke, baik. Ya lanjut ya Gisel, lanjut. Iya Romo, setelah Gisel udah tuh nangis sejadi-jadinya, Gisel ngomong sama Tuhan, sama Bunda Maria. Gisel mimpin ibu, bapak, dengan kesekian kalinya Gisel mimpin Gisel lagi yang merawat mereka di masa tua. Habis itu waktu Gisel lagi mau ke ruang tengah, tiba-tiba ruang tengah rumah Gisel terang, putih, tiba-tiba redup, terus Tuhan Yesus muncul dengan bajunya putih. Terus Tuhan Yesus mengulurkan tangan gitu, tangannya itu berlubang Romo. Terus Tuhan Yesus senyum. Habis itu Tuhan Yesus cuma begini doang, kayak meregangkan tangan terus meluk Gisel. Gisel pikir kayak Tuhan tahu gitu, benar-benar Tuhan ngedenger. Semalam Gisel tuh nangis dan sedih, benar-benar yang ngedown, terpuruk banget gitu dengan keadaan. Tuhan datang di mimpi, dan untuk kesekian kalinya Tuhan datang di hidup Gisel. Itu benar-benar nyata banget Romo, sampai baju Tuhan Yesus tuh kayak berkeriap-keriap gitu kena angin pas Tuhan Yesus bergerak gitu, terus meluk Gisel benar-benar didekep gitu. Tuhan tuh benar-benar baik banget Romo. Gisel gak tahu gimana untuk mengungkapkan Tuhan tuh benar-benar baik banget di hidup Gisel. Mungkin itu aja Romo dari Gisel, kesaksian Gisel. Gisel mau nyampein satu, minta doanya karena Gisel kena sakit jantung dan juga skoliosis sudah parah, udah miring banget, tangan sama kaki kanan ini udah panjang sebelah. Minta doanya biar segera dapat kesembuhan. Gisel juga bisa beli brace untuk skoliosis, jadi Gisel nggak perlu operasi. Nah, itu aja Romo. Gisel seperti ini kah? Gisel. Ya Romo. Engkau lihat gambarnya ini. Seperti ini. Iya Romo, persis didekap begitu, iya. Dan jangan hilang lagi ya. Aku percaya akan Roh Kudus,
wajah Kristus yang kudus.